salam kemenangan. Senang sekali saya Dewi Abraham menyapa saudara kembali. Hari ini saya ada di Pulau Samosir, tepatnya ada di Rumah Doa Segala Bangsa yang ada di daerah Sagala. Tempatnya bagus sekali saudara, udaranya juga dingin, suasananya tenang. Saya senang sekali ada di tempat ini karena banyak jawaban doa yang saya peroleh ketika saya berdoa. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Ayub 23 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Judul firman Tuhan hari ini adalah ujian yang mendatangkan mujizat Tuhan. Beberapa tahun lalu lagu ini sempat dilarang karena dianggap menantang Tuhan, karena dianggap mencobai Tuhan. Lagunya seperti ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekarang pujian ini boleh dinyanyikan kembali karena sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita juga perlu yang namanya mengalami ujian. Kenapa? Karena dengan ujian akan nampak kemurnian iman kita. Dengan ujian akan memunculkan potensi ilahi yang ada di dalam diri kita. Dengan ujian kita akan mengalami yang namanya next level. Ketika saya masih SD, orang-orang yang seumuran dengan saya 50 tahun ke atas, untuk bisa naik ke jenjang SMP, kita harus menyelesaikan Eptanas, ujian Eptanas. Dari SMP ke SMA, sampai lulus SMA, kita harus mengikuti dan menyelesaikan yang namanya Eptanas. Kalau kita mengambil S1, kita harus menyelesaikan ujian skripsi. Kalau kita mengambil S2, kita harus menyelesaikan ujian tesis. Dan kalau kita lanjut ke S3, kita harus menyelesaikan yang namanya ujian disertasi. Tingkat kesulitannya nggak sama, tingkat kesulitannya berbeda, tapi hasil yang kita peroleh juga berbeda. Jabatan yang kita peroleh juga tidak sama. Titel yang kita dapatkan juga berbeda. Saya pernah ke daerah Modo Inding, daerah Manado. Saya diajak teman saya, pendeta Hefri Mangribet. Kami ada di tempat peleburan emas. Dan saya lihat bagaimana ketika emas itu dimurnikan, semakin panas untuk membuang kotoran yang ada di dalam emas itu, supaya emas itu menjadi emas yang murni. Perlu yang namanya proses. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya adalah Ayub. Ayub adalah orang yang luar biasa. Ketika ujian terjadi di dalam kehidupannya, Ayub bisa meresponi dengan sikap hati yang benar. 4 ujian berat yang dialami oleh seorang Ayub. Yang pertama, Ayub itu kehilangan hartanya. Ayub orang yang kaya raya, tapi kehilangan hartanya dalam waktu sekejap. Tapi respon Ayub benar. Hatinya Ayub tidak terikat kepada harta. Tapi ujian yang kedua, ujian yang berat. Ayub kehilangan anaknya. Dalam waktu sekejap, dalam waktu sesaat. Bukan hanya kehilangan hartanya, tapi kehilangan anaknya. Ini tidak mudah, ini tidak gampang. Kalau orang kehilangan hartanya mungkin masih bisa menerima. Tapi kalau kehilangan anggota keluarganya, anaknya, karena mereka harus meninggal, itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang sangat sulit dan hal yang sakit. Yang ketiga, ujian sakit penyakit yang dialami oleh Ayub. Dan Ayub itu mengalami yang namanya kanker kulit kalau bahasa sekarang. Dan ketika rasa gatal yang amat sangat, sampai Ayub itu mengambil sebilah beling buat menggaruk rasa gatal yang ada di dalam tubuhnya. Dan yang paling menyakitkan dan menyedihkan, ujian yang keempat itu datang dari pasangan hidup Ayub. Ujian itu datang dari istrinya. Istrinya gak kuat ketika ujian itu terjadi. Istrinya marah dan merespon dengan cara yang salah. Dia katakan begini, sudah
sekalipun ujian terjadi di dalam kehidupannya. Kita akan belajar apa rahasianya sehingga Ayub bisa melewati ujian yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang pertama, Ayub menghargai kedaulatan Tuhan yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Ayub 1 ayat 21 catat begini. Terpujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ketika ujian itu datang, ketika masalah itu datang, Ayub tidak menyalahkan siapapun. Ayub tidak menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan keadaannya, apalagi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang ketika ujian terjadi dalam hidup seseorang, orang bisa menyalahkan pasangan hidupnya, orang bisa menyalahkan kondisi sekitarnya, bahkan kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Bahasa aslinya adalah sklerokardia, menyerang Tuhan, memojokkan Tuhan, dan bisa bilang begini, Tuhan itu tidak adil. Dengarkan baik-baik, belajar seperti Ayub. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, menghargai kedaulatan Tuhan. Yang kedua, mengapa Ayub bisa menang atas ujian? Ayub menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal di dalam hidupnya. Ayub percaya bahwa Tuhan adalah sutradara agung. Kita ini adalah orang-orang yang ikut arahan Tuhan. Apapun yang terjadi, Ayub percaya bahwa Tuhan itu menyelesaikan rencananya dengan cara yang sempurna. Cara kerja Tuhan itu tidak setengah-setengah, tapi sempurna dan totalitas. Kita bisa baca dari Ayub 23 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Percaya, ujian yang terjadi saat ini tidak akan menggagalkan rencana Tuhan yang indah yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, mengapa Ayub bisa melewati ujian ini? Ayub menjadikan ujian sebagai lompatan iman. Ayub 42 ayat yang ke-5 katakan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub itu berpikiran positif. Yang terjadi di dalam kehidupannya adalah cara Tuhan untuk membuat Ayub menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Saudaraku, apapun yang terjadi saat ini, belajar percaya itu adalah pengalaman iman yang sengaja Tuhan berikan buat kita, agar kita menjadi pribadi yang terus mengandalkan Tuhan, pribadi yang terus berharap pada Tuhan, pribadi yang hanya meminta kekuatan kepada Tuhan. Saya mau saksi, tahun 1995, tepatnya 5 April, saya dan suami berangkat ke Jakarta. Kami dibawa oleh seorang teman, dan dia katakan begini, nanti sampai di Jakarta saya akan urus kamu, percaya begini, kalau kamu makan tempe, aku makan tempe, kalau aku makan daging, kamu makan daging. Sampai di Jakarta kira-kira kurun waktu hampir 6 bulan. Tiba-tiba orang yang mengajak kami itu meninggalkan kami begitu saja. Kami susah untuk menghubungi dia. Saya sama suami sampai begini, ini orang gimana ya, kok bisa ninggalin kami begitu saja. Tapi saya coba menguatkan suami saya. Saya bilang begini, sekalipun orang yang janjikan kepada kita itu ingkar janji, tapi percaya Tuhan tidak ingkar janji. Suami saya bilang amin. Kami mengalami hal-hal yang sulit. Banyak ujian yang kami boleh hadapi. Banyak masalah yang boleh kami lewati. Kenapa? Masalah lewat pekerjaan, masalah lewat pelayanan. Tapi itu kami percaya gak menghentikan rencana Allah yang indah dalam kehidupan keluarga kami. Sempat saya bilang begini sama suami, Mas, capek aku, kita hampir 2 tahun loh cuma begini-begini aja, gak ada yang namanya kemajuan. Suami saya cuma katakan begini, tenanglah dek, kita ini bertahan aja, karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Kami saling menguatkan, kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain, dan kami bersyukur lewat ujian yang kami alami, kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Hari ini sudah 26 tahun kami ada di Tangerang tepatnya. Kami melihat kasih Tuhan, kami lihat mujizat Tuhan terjadi atas keluarga kami. Pesan saya begini,
ketika ujian terjadi. Jangan pernah marah, jangan pernah protes, karena itu cara Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang dewasa dan terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.